Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Fatmasari, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang minyak bumi. 1. Proses terjadinya minyak bumi, komponen utama dan komponen kecil penyusun minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam terbentuk dari hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun dalam kerak bumi selama jutaan tahun. Menurut teori Duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad renik hewan dan tumbuhan yang terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau terap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Komponen minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan aromatik. Komponen penyusun minyak bumi lainnya yaitu hidrokarbon, belerang, nitrogen, oksigen, dan organologam. 2. Pengolahan minyak bumi beserta fraksi yang dihasilkan pada tahap pertama. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil dari proses distilasi bertingkat meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas-gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dikenal dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahkan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya serta sisanya sebagai aspal dan lilin. 3. Pengolahan minyak bumi tahap kedua dan beserta fraksi yang dihasilkan dan kegunaannya. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstrasi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Contohnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dan kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. 1. LPG sebagai bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. 2. Petroleum ether merupakan pelarut nonpolar digunakan sebagai cairan pembersih. 3. Ligrolin atau nafta, pelarut nonpolar dan cairan pembersih sebagai bahan dasar pembuatan senyawa kimia. 4. Bensin sebagai bahan bakar kendaraan. 5. Kerosin atau minyak tanah dan bahan bakar pesawat jet atau aftur. 6. Solar dan minyak diesel sebagai bahan bakar mesin diesel dan industri. 7. Parafin untuk membuat lilin. 8. Residu atau aspal atau bitumen sebagai pengeras jalan, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap panas. Tentang bensin, bilangan oktan.
bensin yang dijual di pasaran, dan berapa bilangan oktannya, serta zat anti knocking. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting. Saat ini ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran, seperti premium, pertalite, dan pertamax. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isooktana 2,2,4-trimethylpentana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. Bensin standar yang mengandung 100% isooktana diberi angka oktan 100, sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi angka oktan 0. Jadi, bensin standar yang mengandung 60% isooktana dan 40% N-heptana diberi angka oktan 60%. Penentuan angka oktan suatu bahan bakar dilakukan dengan pengujian di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Bensin yang dijual di pasaran memiliki beberapa jenis, diantaranya 1. Pertamax, yaitu bahan bakar bensin dengan angka oktan minimal 92 berstandar internasional. 2. Pertalite, yaitu bahan bakar bensin yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih. 3. Premium, yaitu bahan bakar bensin dengan angka oktan minimal 88. Zat anti knocking adalah zat tambahan yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi pada mesin. Untuk mengurangi ketukan atau knocking, dapat digunakan zat-zat tambahan atau aditif. Salah satunya adalah tetraetil timbal atau TET, disebut juga TEL atau tetraetileat. Senyawa yang terdiri dari atom timbal yang terikat dengan 4 gugus etil. Walaupun meningkatkan kualitas bensin, penggunaan TET mengakibatkan pelepasan timbal yang terbakar ke udara. Karena timbal merupakan unsur berbahaya, kini TET mulai ditinggalkan dan dicari senyawa lainnya yang dapat mengurangi ketukan. Ferrosena dan senyawa-senyawa turunannya adalah contoh zat anti knocking yang digunakan selain tetraetil timbal. Sekian presentasi tentang minyak bumi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.